Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelianur Asifa dengan NPM 2050606113 dari kelas 5C. Di sini saya akan membahas seputar narkoba. Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, permasalahan ini menjadi sangat marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba yang kian hari kian naik secara signifikan. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dari pecandunya saja, melainkan mengancam masa depan bangsa dan negara tanpa melihat serta sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini, tingkat peredaran narkoba sudah merambah ke berbagai level, tidak hanya di daerah perkotaan saja, melainkan juga sudah merambah luas ke daerah pedesaan. Mengingat hampir seluruh penduduk di dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat-tempat perkumpulan komunitas, yang tentu saja hal ini bisa membuat khawatir para orang tua, ormas, maupun pemerintah karena penyebaran narkoba yang begitu merajalela. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara 3 benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berkembang pesat di era globalisasi. Maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistis dengan moralitas, dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap narkoba. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merambak di segala lapisan masyarakat, khususnya di lapisan masyarakat dengan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat yang menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari ataupun di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba. Melihat peraturan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu narkotika golongan 1 yang merupakan narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja. Yang kedua yaitu narkotika golongan 2 yang merupakan narkotika yang memiliki khasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi meningkatkan ketergantungan seperti ekgonina, morfin, metobromida, dan morfina. Dan yang terakhir yaitu narkotika golongan 3 yang merupakan sebuah narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan seperti etil morfina, kodoina, polkodina, dan propirang. Penyalahgunaan narkoba dalam jangka waktu yang panjang membuat seseorang lebih rentan terserang gangguan kesehatan baik fisik ataupun mental. Misalnya seperti penyakit paru-paru atau jantung, stroke, kanker, hingga gangguan pada kesehatan mental. Pemindaian pencitraan, rentgen dadah, dan tes darah dapat menunjukkan efek kerusakan dari penggunaan narkoba jangka panjang di seluruh tubuh. Bahkan, penggunaan narkoba yang terutama jenis suntik juga dapat meningkatkan resiko penularan infeksi HIV dan hepatitis C. Keduanya dapat dipicu oleh penggunaan jarum suntik bergantian atau praktik hubungan seks yang tidak aman. Selain itu, infeksi jantung dan katupnya serta infeksi kulit juga dapat terjadi apabila organ tersebut terpapar bakteri dari penggunaan narkoba jenis suntik. Yang terakhir, penggunaan narkoba yang berlebihan juga beresiko menimbulkan overdosis, di mana konsekuensinya dapat berujung pada terancamnya nyawa penggunanya.
Itulah sedikit penjelasan tentang efek samping penyalahgunaan narkoba pada tubuh. Berbeda jenis, berbeda pula efek yang ditimbulkannya. Tetaplah jaga kesehatan, terapkan pola hidup sehat, dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas. Pada zaman sekarang, orang cantik dan tampan banyak, tetapi orang yang punya kualitas dalam dirinya bisa dihitung dengan jari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.